Asia Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini kita akan kuliah mengenai tentang karbohidrat pada mata kuliah biokimia. Oke, semoga tidak mengurangi antusiasme semua mahasiswa untuk tetap mengikuti dan juga melihat dan juga mengamati. Apabila ada pertanyaan dari saya, nanti silakan dijawab di ruang Google Classroom ataupun ruang yang telah disediakan. Oke, marilah kita mulai. Oke, jadi di dalam ilmu nutrisi ya, yang menyusun tubuh kita ini sebenarnya ada 7 macam. Di antaranya ada protein, ada lemak, ada serat, ada mineral, ada air, vitamin, serta yang terakhir yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Nah, apa itu karbohidrat? Mungkin teman-teman sudah sering lah ya tahu atau mendengar apa itu karbohidrat itu. Jadi sebenarnya mungkin ada juga yang pernah dengar, oh kalau karbohidrat itu hubungannya juga dengan tingkat kegemukan atau dengan tingkat bagaimana kita harus diet karbo. Wah, jadi sebenarnya apa sih karbohidrat itu? Jadi sebenarnya karbohidrat adalah sebuah komponen organik yang dia sebenarnya menyusun di dalam tubuh kita itu sebagai energi. Ya, mungkin kalau yang paling mudahnya itu yang mungkin yang sering kalian makan, yaitu adalah banyak terdapat di nasi. Makanya ada yang orang bilang itu, wah kalau nggak makan nasi itu rasanya lemes gitu ya. Padahal itu karena ada kandungan karbohidrat yang tinggi gitu di dalam nasi. Sehingga kenapa kita menjadi sangat membutuhkan, terutama ketika kita lelah atau kita membutuhkan energi yang berlebih, sehingga kita menggunakan karbohidrat. Nah, sebenarnya kalau kita ingin memecahkan lagi kata-kata karbohidrat itu didapatkan dari 2 macam komponen, yaitu karbon dan hidrogen, yang dimana karbohidrat itu molekul yang juga mengandung oksigen di dalamnya. Tapi kenapa dinamakan karbohidrat? Karena dia ada unsur karbon dan juga unsur hidrogen di situ. Jadi ada C dan juga ada H, dan dimana di dalamnya itu juga ada O-nya. Nah, ketika kita membahas tentang karbohidrat, maka tidak lepas juga kita akan membahas tentang yang namanya gula. Karena gula di sini adalah susunan terkecil yang menyusun gugus terbesarnya menjadi karbohidrat. Atau nama lain dari gula sendiri sering kita sebut sebagai monosakarida. Nah, sedangkan untuk karbohidrat yang sangat kompleks, kita mengenalnya dengan nama polisakarida. Nah, kira-kira apa saja sih yang termasuk di dalamnya, yang termasuk ke dalam karbohidrat itu? Yang pertama, saya ingin membahas dulu bahwa karbohidrat itu tersusun dari 1 hidrogen dan kemudian di setiap ujungnya, atau kita sebut sebagai gugus hidroksil. Nah, kemudian dia mengikat gugus karbon dan juga gugus oksigen, sehingga bentuklah namanya simbol karbohidrat atau kita sebut menjadi sugar atau gula. Nah, sedangkan untuk yang kompleks karbohidrat atau polisakarida, kita sering menyebutnya atau yang sering kita temukan di alam ini adalah pati atau tepung pati, atau penyusunnya beberapa makanan seperti contohnya mie atau kentang, yaitu juga tersusun dari pati, atau sebutan lainnya adalah amilum.
Oke, selanjutnya, sebenarnya karbohidrat itu terbentuk dari mana sih? Sebenarnya karbohidrat itu terbentuk dengan cara dia membutuhkan energi matahari serta green pigment dari tanaman yang sering disebut sebagai klorofil. Kemudian dari tanaman tersebut mengkonversi karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Gula atau glukosa is the basic sugar molecule, atau basicnya atau basis awalnya atau yang bagian terkecil yang termasuk ke dalam monosakarida itu adalah glukosa. Itu makanya kalau kita dengar gula itu, dari mana ya? Ada gula tebu, dan ada apa lagi ya? Ada gula jagung misalnya, ada gula aren. Semuanya dari tanaman itu, karena ternyata dihasilkan dari proses fotosintesis yang membutuhkan klorofil dan juga energi matahari tentunya. Sehingga akhirnya terdapatlah di tanaman-tanaman tersebut ada gula penyusun yang lain sehingga dia ada di dalam buah contohnya, sehingga disebut sebagai fruktosa. Kalau penyusun yang ada di batangnya misalnya kita sebut sebagai glukosa, atau ada contohnya di tebu, atau ada di jagung contohnya tadi sudah saya sebutkan. Nah, gula sendiri itu merupakan karbohidrat yang sangat simpel, yang dimana kita sebut sebagai sakarida. Dia diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Contohnya ada monosakarida, atau dia tersusun dari satu penyusun gula saja. Lalu ada disakarida, artinya di itu artinya dua, atau adanya dua susunan monosakarida yang saling terikat. Terus kemudian ada yang lebih dari 10, kita sebutnya menjadi polisakarida. Ada juga yang namanya, yang sekarang baru in juga, walaupun sebenarnya sudah banyak, yang gulanya tersusun dari 7 rangkaian, atau kita sebut sebagai oligosakarida. Nah, lalu kemudian gula sendiri ada banyak sekali yang ada di pasaran. Ada gula manisnya itu dari tebu, ada dari buah, ada dari madu. Itu semuanya merupakan sama-sama mengandung karbohidrat juga, atau ada sakaridanya di situ. Contohnya ada gula di dalam gandum. Gulanya penyusunnya dalam gandum disebut dengan nama maltosa. Dan juga yang ada di dalam susu, ini dari sumber hewani ya, atau kita sebutnya menjadi laktosa. Makanya ada kasus, misalnya kasus alergi susu sapi itu misalnya, karena ternyata dia alergi dari gugus gula penyusunnya yaitu laktosanya. Dia termasuk ke dalam disakarida, maltosa, laktosa gitu. Laktosa itu kan gabungan dari glukosa dan glukosa. Lalu juga ada monosakarida yang dia tersusun tapi di buahnya, atau kita sebut, makanya sering disebut sebagai gula buah. Gula yang murni manisnya itu dari buahnya, tidak disuntik dari gula tebu atau gula tambahan yang lain, atau kita sebut sebagai fruktosa. Sedangkan untuk yang sering kita kenal atau glukosa sendiri ada di jagung, madu, dan beberapa maple syrup gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa hubungan antara gula sendiri itu kan hubungannya adalah sweetness atau manis ya. Sehingga ada beberapa, mungkin kenapa kok seorang teknologi laboratorium medis harus mempelajari tentang gula, atau tentang monosakarida, atau polisakarida, atau karbohidrat sebagai ilmu dasarnya adalah
bahwa nantinya ada beberapa penyakit yang membutuhkan deteksi laboratorium dikarenakan penyebab awalnya adalah kelebihan dari konsumsi beberapa unsur-unsur penyusun atau gugus yang banyak dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya adalah karbohidrat. Oke, jadi beberapa gula itu memiliki tingkat manis yang berbeda antar gulanya. Contohnya adalah fruktosa itu cukup sangat manis dibandingkan dengan beberapa jenis yang lain seperti sukrosa, glukosa, maltosa, serta laktosa. Jadi ada faktor konsentrasi, konsistensi, temperatur hingga pH tanaman yang mempengaruhi tingkat hasil manisnya dari gula penyusunnya ini. Nah, mungkin yang tidak ada di slide ini adalah ketika ada juga, Pak, kalau misalnya ada yang menanyakan, Pak, kalau gula buatan itu apa gitu. Nah, silakan dicari gula yang dia murni dan apa beberapa gula yang termasuk dalam gula buatan. Nah, pertanyaan pertama saya yang nanti silakan dijawab sebagai syarat kehadiran, ya. Gula buatan itu bagus apa tidak? Kalau dia bagus, kenapa? Kalau dia tidak bagus, karena apa? Gitu. Nah, terus kalau untuk kasus penyakit diabetes mellitus atau gula darah berlebih di dalam tubuh, itu apakah boleh mengkonsumsi gula buatan? Atau contohnya saya berikan salah satu contoh, misalnya pernah dengar namanya sakarin. Nah, itu boleh nggak? Itu kan sakarin sendiri, sedikit sakarin yang diberikan, diteteskan itu sudah sangat manis sekali. Nah, itu gimana? Nanti silahkan jawabannya dikirimkan di grup. Oke, selanjutnya. Ada namanya caramelization. Caramelization itu apa ya? Makanya coba deh, kalian mungkin pernah dengar ada yang namanya karamel. Nah, karamel itu sebenarnya apa sih? Karamel itu sebenarnya reaksi browning atau reaksi kecoklatan yang terjadi karena terjadinya pemanasan, adanya unsur dipanaskan, sehingga dia terbentuklah alkali tinggi pH-nya dengan keasaman yang rendah, menjadikan strukturnya berubah sehingga menjadi bentuk yang lebih pekat, atau kita sering dengarnya mungkin karamel, atau banyak juga di permen-permen. Pembentukan permen itu kan sebenarnya gula yang dia sudah sangat dipanaskan menjadi dia sangat kental seperti itu ya. Oleh karena itu dia sangat manis, terutama kalau disenangi anak-anak gitu ya. Nah, itu sama. Contohnya sukrosa dan glukosa itu akan membentuk karamel ketika dipanaskan pada suhu 170 derajat. Bahkan ketika dia sudah kering itu seperti akan menjadi permen itu tadi. Ya. Dan fruktosa atau gula buah itu bisa membentuk karamel ketika dia lebih dari 230 derajat Fahrenheit. Nah, itu contohnya. Makanya ada juga kalian mendengar, oh karamel itu dari gula, atau ya benar, dia dari gula juga gitu. Dan juga tingkat manisnya lebih keras juga ya, karena dia ada reaksi yang dipanaskan itu tadi, sehingga jumlah gulanya menjadi mengempal, menjadi menyatu gitu, bentuk reaksi browning atau reaksi kecoklatan. Nah, terus apa lagi nih? Nah, mungkin kalau ada yang sangat senang minuman berkarbonasi gitu ya. Karbonasi itu juga sebenarnya salah satu contoh penambahan gula dengan tingkat penambahan karbon dioksida yang tinggi di dalam suatu minuman tersebut, sehingga kemudian kamu ada reaksi
glegeken gitu. Gitu. Nah, tapi hati-hati, terlalu banyak soft drink atau minuman, sebenarnya ini juga nggak soft drink juga ya, karena ternyata silakan nanti searching di YouTube juga ada, bahwa ternyata ketika kalian minum, saya sebutkan aja di sini karena ada ya, 1 botol Coca-Cola itu sama saja kalian seperti meminum setengah bagiannya itu gula sendiri. Makanya hati-hati yang sangat senang soft drink terhadap resiko kasus diabetes mellitus gitu. Karena dia gulanya ini yang dibentuk yang tercampur dalam air, dia akan tersaturasi membentuk karbon dioksida gas, sehingga ketika dibuka akan seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya gulanya sangat tinggi di sini gitu. Jadi hati-hati juga ya ketika konsumsi soft drink itu. Bahkan ada juga beberapa penelitian gitu ya, dicoba untuk membersihkan karat-karat, ternyata sangat bisa ini menggunakan soft drink. Jadi hati-hati, selain juga meningkatkan kemungkinan resiko diabetes mellitus, juga ada resiko meningkatkan keasaman lambung gitu. Karena ada kasus ada terkait pH juga di sini. Lalu apalagi dia juga akan beresiko berdasarkan beberapa penelitian menimbulkan resiko osteoporosis, jadi pengeroposan tulang karena konsumsi soft drink berlebih ini. Nah, terus apa lagi? Ada juga selain karamelisasi, ada kristalisasi. Jadi sebenarnya ini proses kelanjutan dari karamelisasi. Jadi ketika sudah sampai pada suhu yang dingin, dia akan membentuk menjadi kristal atau kita sebutnya permen ya, atau candy. Itu makanya apalagi ada resiko juga, kenapa kok ternyata gula ini menjadi salah satu gugus yang selain menyebabkan peningkatan energi dalam tubuh kita, tapi hati-hati juga karena gula ini sendiri menjadi gugus yang sangat disukai oleh mikroorganisme yang ada di luar tubuh untuk bisa masuk ke dalam tubuh, seperti bakteri, seperti virus, seperti beberapa mikroorganisme yang lain yang sifatnya patogen. Itu juga beresiko bisa mengikat dengan gula yang ada di dalam tubuh, atau kita sebutnya sebagai glucose protein binding, atau protein yang ada di dalam mikroorganisme akan berikatan dengan gula yang ada di dalam tubuh gitu. Makanya kenapa kok mungkin kalian sering lihat ya, anak-anak itu kalau makan permen kok giginya kok hitam-hitam atau rusak atau gigis ya, itu karena gula yang dia menempel di dalam mulut ya, apalagi kemudian ada risiko mikroorganisme yang mampir ke dalam mulut, dia akan kemudian menjadi salah satu habitat yang bisa disukai oleh mikroorganisme. Sehingga kenapa kok penyerangannya awalnya di situ ya, kenapa di mulut gitu ya, di gigi gitu. Oleh karena itu kenapa kok pada kasus yang lebih ekstrim lagi, pada kasus diabetes mellitus itu juga ada resiko komplikasinya adalah dia menyerang gigi gitu. Ada pengeroposan gigi terutama pada kasus diabetes mellitus tinggi gitu. Kenapa ya? Itu tadi karena komplikasinya akan menyerang mikroorganisme, akan menyebabkan dia menyukai habitat yang tinggi gula itu, sehingga ada reaksi komplikasi itu tadi. Oleh karena itu kenapa kok pada kasus ya kita bicarakan yang sekarang pandemi ini, COVID yang ditakutkan adalah resiko komorbid atau penyakit penyertanya, termasuk contohnya adalah diabetes mellitus. Karena ada resiko di mana mikroorganismenya termasuk virus itu menyukai habitat yang sangat tinggi gula. Gitu contohnya. Nah, terus kemudian gula yang lain adalah di mana glukosa itu bisa dikonversi atau dirubah menjadi pati dan serat. Seratnya kita sering melihat pada jagung ya. Sehingga jagung itu kalau dikunyah itu sebenarnya manis gitu, tapi itu membentuk menjadi serat ya. Penyusunnya menjadi gula yang menjadi serat atau fiber. Sedangkan yang dia menyusun menjadi starch atau pati atau amilum itu banyak terdapat di kentang, sehingga menjadi tepung gitu. Sehingga glukosa memang
atau padi atau polisakarida juga termasuk unsur penyusunnya adalah dari glukosa juga. Ya, gitu. Nah, starch as kompleks karbohidrat atau padi atau amilum adalah karbohidrat yang kompleks atau tersusun dari 10 unsur monosakarida glukosa yang saling berikatan sehingga membentuk polimer besar disebut polisakarida. Nah, sebenarnya padi ini terdapat di mana sih? Ada banyak di tanaman, terutama dia di beberapa biji jagung, biji gandum, ya. Lalu kemudian kentang. Itu ada banyak kandungan padinya atau amilumnya di sana. Nah, amilum sendiri mempunyai 2 molekul ya atau 2 struktur yang menyusun, yaitu amilase dan amilopektin. Untuk amilopektin itu biasanya terdapat pada ranting-rantingan, sedangkan untuk yang amilase itu terdapat di dalam akar, atau kita sebut misalnya akar kasava, atau kasava itu nama lainnya atau nama lainnya contohnya lagi adalah kentang. Kasava itu jadi akar ya, akar kasava atau telo. Nah, telo atau ketela. Nah, ketela. Lalu kalau untuk yang amilopektin itu contohnya adalah jagung, di nasi. Ya, makanya nasi itu juga tinggi polisakarida juga ya, ada amilumnya juga di sana. Nah, kemudian apa lagi nih? Nah, ini contoh-contoh yang sumber dari amilum ya, ada roti, ya, ada jagung, ada oatmeal, itu juga tinggi. Tapi sebenarnya bagus juga karena apa? Amilum ini sendiri dia mudah untuk dicerna dibandingkan dengan yang walaupun dia polisakarida, tapi dia mudah dicerna gitu. Kecuali yang nasi sih, nasi sendiri harus yang nasi merah yang dia mudah dicerna. Tapi kalau untuk penggantinya contohnya kentang, biasanya untuk diet karbo itu kita makannya kentang karena tingkat amilumnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang nasi putih. Nah, terus apalagi ada gelatin, mungkin pernah dengar ya. Gelatin itu juga atau kita sebut sebagai gelatinisasi, ya, itu juga proses terjadinya karena dari awalnya amilum yang kemudian dia dipanaskan, dikasih air ya, diudak, akhirnya dia menjadi kental gitu ya. Nah, kita sebutnya menjadi gelatin itu tadi. Terus apalagi ada namanya thickening atau menjadi, ini contohnya yang amilopektin ya, sehingga dia membentuk namanya pasta ya. Sebenarnya mirip juga antara pasta, antara karamel itu mirip, cuman bedanya kalau karamel itu lebih kental dibandingkan yang pastanya. Sedangkan kalau yang pasta sendiri dia biasanya penyusunnya itu memang dari polisakarida atau dari amilumnya yang jenis yang amilopektin. Nah, terus kemudian ada contohnya lagi adalah dia bisa mengalami retrogradation and syneresis ya, untuk yang amilum ini sendiri. Nah, sekali lagi karbohidrat memang dia menentukan atau bisa provide atau membentuk energi, tapi hati-hati juga karena kadang-kadang kebutuhan kita itu terhadap kalori, karena kita kan bicarakan kalori. Jadi apapun yang kita makan kita akan bentuk kalori, sedangkan karbohidrat sendiri adalah penyusun kalori yang paling besar gitu. Jadi hati-hati terhadap penumpukan lemak yang tersusun karena tingkat glukosa yang tinggi di dalam tubuh. Ya, karena di dalam tubuh itu adalah proses glikolisis, proses pengubahan glukosa menjadi energi. Tapi hati-hati ketika dia tidak bisa diubah menjadi energi, akan tertampung di dalam di dalam darah, sehingga disebut menjadi gula darah itu tadi.
atau menyebabkan penyakit lain atau penyakit diabetes mellitus. Nah, degradation karbohidrat atau bagaimana sih karbohidrat itu bisa dimakan di dalam tubuh gitu. Jadi ada enzim ya, tentu saja ada enzim amilase namanya di dalam saliva atau air liur yang dia membantu untuk merusak polisakarida menjadi bentuk-bentuk monosakarida yang lebih kecil. Kemudian dia masuk ke dalam usus kecil, kemudian ada kerja pankreas di sini, ada hormon insulin yang dimana dia berguna untuk mengatur keseimbangan gula darah gitu, karena dia berfungsi yang memetabolisme gula untuk menjadikan energi juga ya. Selain liver juga ada peran dari pankreas juga di sini. Itu jadi sudah sangat kompleks di dalam tubuh. Jadi ketika kita konsumsi yang terlalu banyak karbohidrat sehingga si pankreas ini yang dia tidak mampu, dan hati juga atau hepar yang tidak mampu untuk mengkonversi karbohidrat ini untuk bisa merubah semuanya menjadi energi. Begitu. Nah, step yang pertama ada namanya glikolisis. Yang di sini adalah proses pemecahan ya. Enzim sendiri akan memecahkan glukosa menjadi lebih kecil ya. Jadi lebih kecil sesuai dengan penyusunnya monosakarida itu tadi. Dia akan terpecah menjadi 3 karbon molekul yang dia tersusun menjadi asam piruvik atau pirufat ya, dengan prosesnya yang namanya glikolisis, dan terjadi di sel yang namanya sitoplasma. Nah, inilah pemecahan ini nanti akan berubah. Gampangannya adalah membebaskan si gula itu tadi untuk bisa dirilis menjadi energi. Makanya juga salah satu diet karbo yang dilakukan adalah harus dengan aktivitas olahraga. Karena apa? Dengan kita meningkatkan aktivitas olahraga, maka akan banyak kalori yang terbakar, sehingga hepar kita atau tubuh kita melalui enzim akan mampu lebih banyak memecahkan si polisakarida menjadi bentuk-bentuk susunan terkecilnya, sehingga dia mudah untuk dirubah menjadi energi. Nah, enzim sendiri dia akan memecahkan molekul glukosa menjadi lebih kecil sebagai sukrosa atau laktose. Kira-kira berapa sih menit sih kita bisa sangat mudah metabolisme? Kira-kira 30 menit. Ya. Tapi tergantung juga, terutama kalau yang kita minum adalah misalnya kita minum jus ya. Mungkin itu sangat mudah untuk di metabolisme gitu. Tapi kalau kita nasi, sehingga kan membutuhkan banyak waktu juga untuk memecahkan, untuk bisa dirilis menjadi energi. Inilah kenapa kok dia kemudian ada di pembuluh darah, karena glukosa itu akan diabsorpsi menuju ke bloodstream atau pembuluh darah. Ada peran pankreas yang sudah saya jelaskan tadi di sana, yang berfungsi mengeluarkan hormon insulin untuk menormalkan gula darah gitu di dalam tubuh. Selain juga ada peran dari liver ya, atau hati kita. Liver atau hati kita yang berfungsi juga untuk memecahkan beberapa molekul gula ini untuk menjadi energi. Sehingga kemudian adalah penyakit namanya diabetes atau diabetes mellitus. Diabetes artinya gula, mellitus artinya aliran. Karena zaman dulu itu penyakit diabetes mellitus itu diketahui dari, sering disebutnya namanya kencing manis. Atau juga ada juga namanya, selain diabetes mellitus atau hiperglikemik, ada namanya hipoglikemik. Itu juga sama, atau jumlah gula darah di dalam tubuh itu sangat sedikit, sehingga si tubuh tidak mampu untuk merubahnya menjadi energi, kekurangan glukosa, sehingga timbullah beberapa penyakit ini. Pusing, berkeringat, cemas gitu ya.
ngelih atau lapar, itu sebenarnya tingkat dari namanya hipoglikemik, sehingga memunculkan reaksi kita lapar nih. Karena apa? Tubuh memberikan sinyal, kamu butuh makan, kamu butuh energi, kamu butuh karbohidrat untuk bisa dibakar menjadi energi, seperti itu. Atau juga ada namanya ketosis. Ketosis ini dimana sangat sedikit kita konsumsi karbohidrat, sehingga ini biasanya terjadi ketosis ini kalau kita sangat lama puasa gitu. Sehingga akan ada keton yang berlebihan di dalam tubuh kita ya, walaupun sebenarnya normal-normal saja dalam kondisi tertentu, karena dimana dia akan memecahkan asam lemak di dalam liver ya, kemudian dia akan merilis di dalam gula darah, sehingga kenapa kok kemudian ada namanya cek keton gitu di dalam tubuh kita. Atau ketika cek lengkap untuk mengetahui fungsi ginjal, itu juga ada ketonuria gitu ya, itu juga ada hubungannya dengan proses namanya ketosis ini. Nah, lalu apa? Kita harus bisa mengetahui bahwa tubuh kita itu membutuhkan gula itu menyesuaikan dengan kebutuhan kalori dalam tubuh gitu. Kira-kira dia memenuhi 55% kebutuhan kalori atau setengahnya. Jangan sampai malah karbohidratnya lebih banyak dibandingkan kalori yang dibutuhkan gitu. Contohnya nih, mahasiswa sering nih makan Indomie ya, Indomie rasa sambal matah misalnya, pakai nasi, itu double dribble namanya, double kill. Sudah ada gula di dalam atau karbohidrat di dalam nasinya, masih makan atau konsumsi di dalam mie-nya, apalagi minumnya nasgitel, teh panas lagi kental, wah triple kill itu ya. Jadi kita harus mengetahui juga kebutuhan kita. Saya ini misalnya ada cenderung resiko diabetes, berarti saya harus mengurangi asupan gula untuk mengganti beberapa makanan lain yang mungkin tinggi serat untuk agar mudah di metabolisme di dalam tubuh, seperti itu. Atau diganti dengan kita konsumsi lebih banyak buah misalnya, karena gula dalam buah lebih mudah di metabolisme tentunya. Atau sugar pengganti ini ya, seperti contohnya tadi yang saya contohkan. Nah, kira-kira boleh apa enggak sih gitu. Atau artificial sweeteners, contohnya sakarin, aspartat, sukarosa, neotam, dan asesulfam. Boleh apa enggak? Silakan nanti dijawab. Nah, untuk tinggi fruktosa itu ada di dalam sirup jagung gitu. Yang tinggi fruktosanya, high fruktosa. Nah, makanya ada istilahnya adalah diet karbo. Ini memang benar, di mana kita harus mengurangi regimen atau jumlah asupan kalori yang didapatkan dari karbohidrat. Kita harus menyeimbangkan beberapa unsur penyusun yang dibutuhkan tubuh. Ada tadi mineral juga butuh, protein terutama untuk proses antibodi atau RNA juga, dan DNA dalam tubuh. Lalu juga ada lemak itu juga dibutuhkan dalam tubuh dalam kondisi untuk pembentukan antibodi dan juga penyusun beberapa sel-sel yang membutuhkan regenerasi sel, itu juga membutuhkan protein dan juga lemak juga itu, walaupun dengan jumlah yang dibatasi sesuai dengan kalori yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, jadi itu tentang karbohidrat ya. Mungkin akan saya sambung dengan potongan video dari uji secara sederhana
yang mungkin nanti akan saya tanyakan kenapa kok menggunakan itu uji-ujinya gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, ini adalah salah satu uji ya, yang dimana dia menggunakan betadine, atau yang sering kalian mungkin taunya betadine itu dapatnya dari mana sih? Dapatnya ternyata dari di sekitar kita ya, untuk luka gitu ya. Tapi kok bisa ya untuk mendeteksi adanya karbohidrat gitu, terutama untuk jenis yang polisakarida atau amilum. Kenapa? Silahkan dijawab juga sebagai pertanyaan nomor 2 tentunya. Kenapa kok betadine di sini bisa berfungsi sebagai uji kualitatif untuk mendeteksi adanya karbohidrat terutama polisakarida atau mendeteksi amilum. Nah, lalu soal nomor 3 adalah uji untuk monosakarida dan disakarida secara kualitatif apa saja? Sebutkan dan jelaskan. Jadi ada 3 soal, silahkan dikerjakan sebagai tanda kehadiran dan tanda aktif dari mahasiswa semuanya. Oke, semoga sukses untuk kita semua. Berikut adalah contoh dari EduPlaza terkait dengan uji karbohidrat menggunakan betadine atau povidone iodine.